kebenarannya, termasuk juga kita mendalami tentang sejauh mana perjanjian pranikah saudara SD ini, apakah benar dan apakah itu perjanjian yang dilakukan sebelum pernikahan itu terjadi atau memang dalam rangka untuk terkait dengan peristiwa bencana ini. Sehingga itu harus kita klarifikasi semua dalam rangka untuk menghindari adanya kesalahan. Sebagaimana kita ketahui, saudara SD ini pun juga memiliki penghasilan sebagai artis. Di situ kita juga akan menguji. Kita sudah punya data berapa tahun belakangan, berapa penghasilan yang bersangkutan, dan itu akan kita uji. Apakah harta-harta yang dia miliki pantas atau wajar dengan aset yang dia miliki. Itu tujuannya demikian. Oke. Dalam perkembangan penanganan perkara timah ini, sebagaimana kita ketahui, tim penyidik telah melakukan pemblokiran sebanyak 66 rekening yang semuanya sedang kita telusuri apakah rekening-rekening tersebut ada kaitannya atau ada terindikasi untuk melakukan kejahatan, dan ini semua sedang kita telusuri semua. Selain itu, kita juga telah melakukan penyitaan sebanyak 187 bidang tanah yang tersebar di beberapa tempat, 55 sebagaimana kita ketahui, 55 alat berat dan 16 unit kendaraan motor. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dalam perkembangannya terkait dengan smelter yang telah kita lakukan penyitaan. Saat ini sedang kita lakukan upaya untuk tetap mengoperasionalkan, tapi tentu saja dilakukan dalam pengawasan penyidik, kerjasama dengan Badan Pengelola Aset yang dimiliki oleh Kejaksaan dan BUMN yang berkepentingan atau yang ekspert di bidangnya. Ya, itu yang bisa kami sampaikan terkait dengan perkembangan penanganan perkara PT Timah. Perkara berikutnya, pada hari ini tim penyidik Kejaksaan Agung juga melakukan pemeriksaan penanganan perkara korupsi pada kegiatan importasi gula oleh PT SMIP SMIP periode tahun 2020-2023. Bahwa pada hari ini telah dilakukan pemeriksaan 2 orang saksi, sehingga jumlah keseluruhan saksi yang telah kita periksa ada total 69 orang saksi. Satu di antara saksi yang kita periksa setelah kita lakukan pendalaman dinyatakan telah cukup alat bukti, sehingga yang bersangkutan saudara RR kita tetapkan sebagai tersangka dalam kapasitas beliau selaku Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Riau periode tahun 2019-2021. Yang bersangkutan setelah kita lakukan pemeriksaan kesehatan, selanjutnya kita lakukan penahanan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk 20 hari ke depan. Adapun kasus posisinya bahwa diduga yang bersangkutan telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara mencabut keputusan pembekuan atas izin kawasan Berikat PT SMIP dengan tujuan supaya PT SMIP bisa mendatangkan impor gula. Dan selanjutnya yang bersangkutan juga Kita kembali ke informasi berikutnya. 7 orang korban longsor dan banjir bandang Sumatera Barat dirujuk ke Rumah Sakit M. Jamil, Kota Padang. Dari 7 korban, 2 diantaranya meninggal dunia. Tujuh korban longsor dan banjir bandang yang terjadi di Sumatera Barat dirujuk ke Rumah Sakit M. Jamil, Kota Padang. 6 orang diantaranya merupakan korban longsor di wilayah Sitinjau Lawik dan 1 orang sisanya korban banjir bandang di Kabupaten Agam. 2 dari 7 korban dibawa ke rumah sakit dalam kondisi meninggal dunia. Dari ke-7 korban yang dibawa ke Rumah Sakit M. Jamil,
2 diantaranya datang dalam keadaan meninggal dunia, yaitu korban longsor Sitinjau Laut. Dan sudah dilakukan pemulasaran jenazah dan sudah dibawa oleh pihak keluarga untuk dikebumikan. 2 orang korban longsor juga sudah diperbolehkan pulang kemarin. Artinya per hari ini kami masih merawat 3 pasien secara intensif di ruang perawatan. Untuk mengantisipasi lonjakan pasien bencana longsor dan banjir bandang, pihak rumah sakit telah menyediakan ruangan khusus. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Objek wisata pemandian di Kanagarian, Singgalang, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, salah satu daerah yang terparah akibat banjir bandang. Korban selamat menceritakan kembali detik-detik saat mereka mencoba menyelamatkan diri. Saya di bawah, Pak. Di bawah. Pak. Dia waktu kejadian saya di bawah. Itu gimana kondisinya? Kondisinya waktu itu airnya lumayan besar lah. Ya, Jadi sama Pak Bambang ini, dia ketua pemuda air Banjir. Tempat beliau udah mau makan, saya di homestay. Iya. Nah, jadi pas saat itu air udah besar di bawah, Pak kan. Ada korban enggak dari keluarga Bapak? Alhamdulillah, Pak. Dari mau makan berkah kan hancur. Karyawan mau makan berkah ada sekitar 6 orang. Sama karyawan saya satu. Semuanya selamat, Pak, di homestay. Ya, mau makan manggung kira-kira 15 orang. Selamat semua. Waktu kejadian larinya kemana, Pak? Ya, sejumlah korban banjir bandang Kabupaten Agam mengungsi di gedung sekolah. Lalu seperti apa kondisi mereka saat ini? Kita sudah terhubung dengan rekan Wahyu Sikumbang yang berada di pos pengungsian di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Selamat malam, Wahyu. Seperti apa kondisi warga korban banjir bandang yang Anda lihat saat ini? Selamat malam, Reinhard. Saya sedang di ruang 2 posko pengungsian. Di sini para pengungsi sedang makan malam. Mereka tanpa tadi saat saya wawancara tadi mereka mengaku cukup senang dengan banyaknya pengunjung yang peduli yang datang kemari menghibur mereka. Tadi mereka juga sempat berbondong-bondong membawa beberapa bantuan yang didistribusikan sore tadi, membawanya ke dalam kamar ini, dalam ruangan ini, yang terlihat di bagian ini, di samping di depan saya ini, terlihatkan. Di sini cukup banyak bantuan. Nah, ini juga bantuannya ini untuk digunakan. Cuman tadi para pengungsi ini mengeluhkan setiap sore di saat sama-sama menggunakan listrik itu sering padam, sehingga para pengungsi dan petugas-petugas yang berjaga di sini tidak dapat beraktivitas. Para petugas dan pengungsi di sini berharap tempat posko pengungsian ini ditambah kapasitas kilowattnya atau apa sih namanya. Ini bukan mati seluruhnya ya listrik di daerah sini, tapi cuma di sekolah ini saja yang mati. Itu, Reinhard. Terkait dengan listrik ya yang seringkali padam. Bagaimana dengan kebutuhan dari para pengungsi di sana? Kita lihat banyak sekali ibu-ibu dan juga anak-anak. Apakah kebutuhan mereka sehari-hari sudah cukup terpenuhi? Ya, kebutuhan saya untuk selama di pengungsian ini sudah mulai terpenuhi ya, dengan begitu banyaknya bantuan yang berdatangan. Saya coba tadi bertanya juga kepada pengungsi yang memiliki anak-anak, bayi. Yang mereka butuhkan itu adalah popok bayi, termasuk juga dengan popok dewasa. Kalau untuk bayi, makanan bayi dan susu bayi juga sudah cukup. Sementara untuk kebutuhan seperti beras, mie instan, minuman, yang lain-lain itu sudah cukup mencukupi. Pesan dari para lansia tadi kepada saya, mereka minta popoknya itu yang bukan yang karet karena susah memakainya. Nah, mereka minta yang celana, begitu. Iya begitu, Bu. Ya, gitu kata mereka. Begitu, Reinhard. Baik, terima kasih Wahyu Sikumbang melaporkan dari posko pengungsian di Kabupaten Agam, Sumatera Barat.
Sementara itu pemirsa, Presiden Joko Widodo mengaku terus memantau perkembangan bencana banjir bandang di lahar dingin, maksud kami di Sumatera Barat. Dalam waktu dekat, Presiden juga berencana untuk meninjau langsung lokasi yang terdampak. Saya mengikuti terus dengan seksama perkembangan banjir yang terjadi di Kabupaten Tanah Datar, di Sumatera Barat, dan saya sudah memerintahkan Kepala BNPB untuk langsung ke sana dan sudah sampai di sana. Kemarin kita tahu juga perkembangannya seperti apa, kondisinya seperti apa, sudah kita ikuti, dan saya juga ingin ke sana tapi masih mengatur waktu karena juga di sana kondisinya jalan banyak yang longsor, fungsi juga baru ditata, ya nanti kalau waktunya sudah ketemu dengan Ledakan keras terjadi di kompleks perumahan di Kota Medan, Sumatera Utara. Peristiwa itu terekam CCTV, di mana ledakan diduga akibat tabung gas yang bocor. Beginilah detik-detik ledakan rumah yang terekam CCTV di Komplek Liberty Residence, Jalan Pendidikan, Medan, Sumatera Utara. Dari CCTV, seorang pengendara sepeda motor yang melintas dan satu orang lainnya baru akan menyalakan motornya. Tiba-tiba dari dalam rumah terjadi ledakan keras yang disertai percikan api. Ledakan berasal dari salah satu rumah warga di komplek tersebut, di mana warga di sekitar lokasi tampak masih berada di dalam rumah dan kondisi kompleks masih dipenuhi kendaraan. Dugaan sementara ledakan hebat ini terjadi akibat kebocoran gas. Dua rumah yang berada di depan dan samping lokasi pun terdampak. Atap rumah dan bangunan hancur, serta sejumlah mobil alami kerusakan cukup parah. Si gadis anak saya mau berangkat kerja gitu. Tiba-tiba kereta udah dipanasin. Anak turun mereng gini mau nengok ban kereta, ada kempes apa enggak gitu. Tiba-tiba meledak, itu posisi pintu besinya melanting. Untunglah si anak tunduk nggak kena, dihantam ke situ. Itu aja tahunya. Kalau kira-kira apa dugaannya apa? Ledakannya asalnya dari apa kira-kira? Iya, sepertinya sih mungkin dari tabung gas yang meledak gitu. Apinya sempat besar juga? Sempat besar. Di dalam mana? Dua orang penghuni rumah yang merupakan anak dan ibu mengalami luka bakar akibat peristiwa ini. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Aktris Sandra Dewi kembali diperiksa selama 10 jam oleh Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi izin usaha pertambangan PT Timah tahun 2015 hingga 2022. Pemeriksaan Sandra Dewi hari ini oleh Kejagung merupakan kedua kalinya dalam kasus dugaan korupsi izin usaha pertambangan PT Timah tahun 2015 hingga 2022. Pemeriksaan Sandra Dewi oleh Kejagung untuk menelusuri asal-usul kepemilikan harta dari suaminya, yakni Harvey Muiz, yang telah ditahan usai ditetapkan tersangka kasus dugaan korupsi Tata Niaga Timah. Mbak Sandra, pemeriksaan ditanya apa? Selain Sandra Dewi, Kejaksaan Agung juga memeriksa tersangka kasus dugaan korupsi Timah Helena Lim. Helena diperiksa terkait sejumlah aset yang disita penyidik dalam perkara tersebut. Dengan tangan terborgol, Helena Lim tiba di Kejaksaan Agung pukul 11:14 Rabu pagi. Helena mengenakan masker hitam dan rompi merah muda khas Kejaksaan Agung. Ia diperiksa terkait sejumlah aset yang dimilikinya. Sebelumnya, Kejaksaan Agung menetapkan Helena Lim sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi Tata Niaga Timah dan izin usaha pertambangan tahun 2015 hingga 2020. Helena diduga melakukan tindak pidana pencucian uang melalui sejumlah aset yang
yang ia miliki. Elena ngomong dong. Ya, sederet pesohor terseret dalam kasus korupsi mulai Sandra Dewi hingga penyanyi Nayunda Nabila. Nabila diperiksa sebagai saksi atas dugaan tindak pidana pencucian uang mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo. Artis sekaligus istri dari tersangka kasus korupsi timah Harvey Muiz, Sandra Dewi, hari ini kembali menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung. Pemeriksaan ini merupakan kali kedua bagi Sandra Dewi dalam kapasitasnya sebagai saksi. Sandra Dewi tiba di gedung Jampitsus Kejaksaan Agung RI pada pukul 8 pagi. Ia datang dengan membawa sejumlah berkas, namun kehadiran Sandra Dewi tidak diketahui awak media yang telah menunggu di pintu utama. Dalam perkara ini, Kejaksaan Agung telah menetapkan 21 tersangka, termasuk Harvey Muiz. Kejagung juga telah menyita sejumlah barang bukti dalam perkara yang memiliki kerugian negara mencapai 271 triliun rupiah. Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memanggil biduan atau penyanyi Nayunda Nabila dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang yang menjerat mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Nabila diperiksa KPK sekitar 12 jam. Namun, usai diperiksa, penyanyi dangdut ini tidak menjelaskan mengenai materi pemeriksaan. Udah aku serahin ke penyidik, nanti langsung ke penyidik aja ya. Penyanyi Nayunda Nabila menjadi sorotan usai koordinator substansi rumah tangga Kementan, Arif Sopian menyebut SYL memberikan sejumlah uang untuk biaya hiburan di Kementan. Saksi menyebut SYL membayar biduan 100 juta rupiah menggunakan dana Kementan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sejumlah nama pesohor atau selebritas tanah air kerap terseret kasus korupsi pejabat. Apa yang melatar belakangi keterlibatan kedua pihak? Kita akan mengulasnya bersama dengan Koordinator Masyarakat Anti Korupsi, Bang Boyamin Saiman. Selamat malam, Bang Boyamin. Reinhard Sirait di studio, Bang. Selamat malam, Reinhard. Baik, Bang, langsung saja ya, Anda melihat bagaimana soal keterlibatan para pesohor ini dalam kasus korupsi pejabat ya. Hari ini kita tahu ada Sandra Dewi yang diperiksa karena suaminya kemudian tersangka, tapi dalam beberapa waktu belakangan juga ada nama-nama lain yang kemudian ini terkait dengan kasus korupsi pejabat. Apa yang Anda lihat dari fenomena ini? Sebelumnya juga ada Windy Idol yang terkait dengan Sekretaris Mahkamah Agung Hasbi Hasan. Dan bahkan sudah tersangka, Reinhard, yang Windy Idol. Jauh sebelumnya ada Edis Edilia yang juga tersangka TPPU karena dugaan menampung atau sebenarnya ya nafkah dari suaminya yang terjerat kasus penipuan penggelapan. Nah, itu yang fenomenal yang harusnya kita jadikan rujukan. Jadi ini dua belah pihak lah kita mengingatkan. Istilahnya harus teliti dan harus juga menjadi benteng. Istilah saya bukan mendiskreditkan gender lah ya, tapi perempuan baik istri, pasangan atau siapapun itu justru harus menjadi benteng dari pasangannya atau suaminya untuk tidak korupsi gitu. Nah, tapi selama ini kan sebaliknya gitu. Kebanyakan justru pada posisi ini budaya hedon ini yang menjadikan pemicu untuk terjadinya dugaan korupsi. Ya. Kayak misalnya ya sekedar pada posisi menanggap atau meminta artis untuk menyanyi begitu. Itu kan ya wajar-wajar aja acaranya bersamaan. Tapi kan kalau ini terbatas atau apa kan terus kemudian dibayari bukan soal kedinasan, itu kan juga nggak boleh. Ini kan kita meremukkan disiplin anggaran gitu, Reinhard. Ya, ya. Ada juga kemudian kita tahu nama-nama seperti Jennifer Dunn misalnya dalam kasus Tubagus Hairi Wardana atau Wawan. Ya. Dan kebanyakan kita lihat Bang Boy ini kemudian terkaitnya adalah soal pencucian uang begitu ya. Apakah ini karena kemudian para pesohor ini terlibat menerima atau faktornya seperti apa sebetulnya, Bang? Bisa dibalik pelakunya gitu. Orang korupsi itu sebenarnya kan ya pada posisi satu dia juga takut akan ketahuan. Kedua, pengen menikmati uang itu, kalau disimpan nanti paling ya juga akan dirampas. Ya sudah, kemudian pada posisi untuk di hidup hedon itu tadi paling tidak menikmati, bahwa yang menikmati pasangannya, pacarnya atau istrinya itu ya dinikmati bersama begitu. Jadi pada posisi itulah sebenarnya karena ini istilahnya duit panas gitu loh, Reinhard. Jadi ya
gampang mencari, gampang hilang juga gitu untuk hedon, untuk senang-senang aja gitu. Dan masalahnya artis-artis ini pun juga bisa jadi juga tidak terlalu kelas atas begitu sehingga ya menampung begitu, dan ini pada posisi yang sebenarnya tidak wajar juga gitu. Tapi kita tidak ingin terlalu masuk ranah pribadi tuh, apakah mereka pacaran gitu misalnya. Ya itu bisa aja terjadi gitu. Jadi yang inilah sebenarnya bahwa kuncinya gaya hidup hedon ini yang menjadi kunci dari persoalan korupsi itu sendiri. Yang kita telusur misalnya kayak Helena Lim gitu, hedonnya bagaimana gitu, ternyata diduga hasil korupsi. Nah, bagaimana dulu misalnya Sandra Dewi pernah ulang tahun dapat hadiah private jet. Nah, ini yang nanti harus didalami oleh Kejaksaan Agung, apakah waktu itu benar sesuai klaimnya lawyer itu bahwa itu hanya sewa gitu, tapi dibuat hadiah gitu kan. Atau memang rata-rata memang pengusaha kita kalau yang bisnis itu memang sewa leasing gitu. Membeli pun di leasing lagi jadi jaminan pinjaman misalnya. Tapi ini paling tidak yang untuk membayar sewa itu juga nilainya juga pasti bukan murah, bahasa kita itu pasti mahal, tinggi harganya gitu. Nah, itu uangnya dari mana? Jadi kan akhirnya kayak dibuat uang kuncinya lain hedon, ya ini duit panas Renat. Jadi ya maka cepat dibakar aja gitu ya untuk kayak kemarin misalnya beberapa misalnya sekedar ingin melihat Pulau Bali sewa helikopter misalnya begitu. Jadi ini yang memang kemudian namanya duit panas tidak berkah gitu Renat, maka ya kemudian menimbulkan banyak hal, dan kemudian ya istilahnya ini bahasa kalau detektif Prancis mulai zaman Napoleon Bonaparte gitu, untuk mengungkap kejahatan carilah perempuannya kan gitu kan. Nah, ini justru mungkin KPK atau Kejaksaan Agung akan gampang mengungkap korupsi, cari aja perempuan-perempuannya begitu, istrinya, pasangannya, pacarnya, selingkuhannya atau apapun itu kalau dicari akan ketemu proses-proses itu, karena memang ini duit panas yang kemudian pada posisi itu gampang untuk membakarnya itu Reinhard. Oke, jadi ini juga alarm ya bagi semua pihak, juga termasuk bagi kalangan selebritis bahwa hati-hati juga ketika menerima bentuk apapun itu dari mungkin pejabat atau siapapun yang kemudian itu bisa kemudian dianggap atau dicurigai adalah bentuk dari pencucian uang seperti yang banyak terjadi pada beberapa kasus. Terima kasih Bang Boyamin untuk perspektifnya singkat tapi mudah-mudahan bisa mencerahkan publik terkait dengan kasus korupsi ini. Terima kasih. Selamat malam Bang Boyamin Saiman, koordinator dari Masyarakat Anti Korupsi. Anda kembali di iNewsroom, pemirsa. 7 pasien korban kecelakaan bus di Subang yang dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Brimob Kelapa II sudah diperbolehkan pulang. Hal ini dikarenakan kondisi para pasien yang semakin membaik. Rumah Sakit Bayangkara Brimob memulangkan 7 pasien korban kecelakaan bus SMK Lingga Kencana. Para pasien dipulangkan karena kondisinya sudah membaik. Meski demikian, status pasien masih rawat jalan dan memerlukan pemeriksaan secara berkala. Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Depok memfasilitasi para korban dengan 7 ambulans. Hingga saat ini masih ada 5 pasien lagi yang dirawat karena masih dalam perawatan dan observasi, di mana 2 diantaranya harus menjalani operasi akibat luka berat pasca kecelakaan. Ya, alhamdulillah menunjukkan perkembangan yang signifikan membaik. Saat ini kita masih merawat 5 pasien lagi, dan tadi sudah disampaikan kemungkinan akan ada pasien yang kita lakukan operasi kedua atau operasi ketiga karena memang tadi dijelaskan kondisi lukanya pada saat masuk memang sangat berat, terkontaminasi, dan kita mengadakan observasi. Bila operasi pertama itu mungkin masih ada jaringan-jaringan mati yang harus dibersihkan kembali sehingga perlu dilakukan operasi yang kedua atau yang ketiga. Peristiwa kecelakaan bus Putra Fajar terjadi di Subang pada Sabtu malam lalu. 11 orang meninggal dunia dalam peristiwa ini. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan.
Polisi menemukan sejumlah fakta dalam kecelakaan maut rombongan siswa di Subang, Jawa Barat. Fakta tersebut mulai dari tidak berfungsinya rem dan juga air kompresor yang sudah tercampur dengan air. Dalam kasus ini, polisi tetapkan sopir bus sebagai tersangka. Pasca kecelakaan bus pariwisata Putra Fajar yang menewaskan 11 orang di Ciater, Subang, Jawa Barat, polisi telah menggelar olah TKP dan memeriksa 13 saksi, serta memeriksa fisik kendaraan bus. Dari hasil penyelidikan, sopir bus pariwisata bernama Sadira, warga Bekasi ini pun ditetapkan sebagai tersangka. Polisi tidak menemukan adanya jejak rem, hanya ada bekas gesekan badan kendaraan di lokasi kecelakaan. Selain itu, sang sopir sebelumnya telah mengetahui adanya kendala pada rem yang dibuktikan dengan adanya perbaikan rem sebanyak 2 kali. Sementara dari hasil pemeriksaan kendaraan memang ditemukan adanya masalah pada kendaraan. Mulai dari campuran oli dan air dalam kompresor, oli keruh, jarak kampas rem hanya 0,3 mm, dan adanya kebocoran di ruang relay pump hingga pengereman tidak maksimal. Tersangka dalam kasus kecelakaan lalu lintas ini adalah pengemudi bis Putra Fajar atas nama saudara Sadira. Yang bersangkutan nanti akan kita kenakan pasal 311 ayat 5 Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2029 dengan ancaman pidana maksimal kurungan 12 tahun dan denda 24 juta rupiah. Polisi masih terus mendalami kasus kecelakaan ini dan tidak menutup kemungkinan adanya penambahan tersangka lain. Sebelumnya, bus rombongan pelajar SMK asal Depok mengalami kecelakaan maut di Jalan Raya Ciater, Subang, Jawa Barat. Bus Putra Fajar terguling, menabrak 3 sepeda motor serta 1 minibus dan menewaskan 11 orang. Sementara itu, sebanyak 12 korban luka akibat kecelakaan ini masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Bayangkara Brimob Kelapa II Depok. Para korban mengalami luka berat dan harus menjalani operasi. Penanganan pada pasien saat ini difokuskan pada trauma healing yang dilakukan oleh psikolog. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, hasil olah TKP, polisi menemukan sejumlah masalah pada bus yang kecelakaan di Ciater, Subang, tapi polisi baru menetapkan sopir bus sebagai tersangka. Banyak kasus kecelakaan bus berakhir dengan hanya sopir yang menjadi tersangka. Mengapa demikian? Kita akan membahasnya bersama dengan Ketua Komite Keselamatan Transportasi KNKT, Pak Suryanto Cahyono. Selamat malam, Pak Suryanto, apa kabar? Selamat malam, Mas. Kabar baik, Mas. Baik. Pak Suryanto, polisi tetapkan sopir sebagai tersangka ya. Dari hasil investigasi KNKT, seberapa fatal sebetulnya ketidaklayakan dari bus Putra Fajar ya yang kecelakaan di Subang, Jawa Barat? Kalau secara teknis, kami masih melakukan penelitian karena ada beberapa part yang perlu kami dalami kembali, apakah memang benar-benar part tersebut yang memberikan masalah kepada sistem pengereman. Tapi kalau secara administratif, memang bus itu kirnya sudah kedaluarsa sejak Desember tahun 2023. Untuk kasus masalah tersangka atau tidak, itu di luar dari kewenangan KNKT, Mas. Jadi KNKT tidak ikut di dalam penetapan dan alasannya apa sebagai sopir sebagai tersangka, karena itu bukan wilayah kami, itu lebih kepada wilayah dari kepolisian. Ya. Tapi kami hanya melakukan penelitian kecelakaan, mencari penyebab dan memberikan rekomendasi agar kecelakaan yang sama tidak berulang di kemudian hari. Oke, jadi hasil rekomendasi yang kemudian atau temuan yang ditemukan oleh KNKT sebetulnya penyebab utamanya itu apa itu, Pak? Apakah memang karena modifikasi tadi kah atau ada faktor-faktor yang lain? Apa yang kita temukan menjadi temuan KNKT juga juga ditemukan oleh kepolisian. Jadi artinya kita juga sharing
kepada kepolisian apa-apa yang menjadi. Namun di dalam sesuai dengan tupoksinya masing-masing, KNKT kepada masalah teknis dan pencegahan untuk rekomendasi yang kita berikan agar kecelakaan tidak terulang kembali di masa mendatang. Itulah kurang lebih, kalau datanya kurang lebih sama dengan apa yang didapat dari teman-teman kepolisian, tapi ada beberapa hal yang secara teknis memang kita akan lebih mendalami part-part yang kita curigai menjadi penyebab masalah di rem blong ini. Oke, jadi memang ketidaklayakan bus itu juga menjadi faktor utama terjadinya kecelakaan ya, Pak Suryanto? Iya Mas, jadi kita juga melihat secara teknisnya memang kami juga melihat ada beberapa hal secara teknis memang tidak layak. Ya ini yang juga menjadi bahan untuk kita lanjutkan di dalam investigasi ataupun mungkin kita perlu pemeriksaan secara laboratorium atau secara lebih lanjut Pak, untuk menentukan sejauh mana efek dari ketidaklayakan dari komponen-komponen yang ada di sistem rem tersebut. Ya, ada kemudian informasi bahwa sopir sempat melakukan mungkin servis ya gitu ya sebelum kecelakaan terjadi. Sejauh mana kemudian KNKT juga menelusuri, menginvestigasi soal kerusakan-kerusakan yang bus terjadi itu sebetulnya sudah ada alurnya begitu. Jadi sebelum kecelakaan memang sudah terjadi ada kecurigaan bahwa memang bus sudah tidak layak dalam pemakaiannya. Ya memang menurut yang data yang ada di lapangan, data faktualnya bahwa sebelum turun dari Tangkuban Perahu sempat dilakukan penyetelan gap dari kampas remnya. Terus kemudian ada perbaikan di sistem remnya ketika berhenti di rumah makan Bang John. Nah, tapi kami juga meneliti sejauh mana perbaikan itu berdampak kepada masalah fungsi dari rem tersebut. Karena kita masih mendalami masih kita berkonsultasi atau berdiskusi dengan pihak ATPM dan pihak desainernya, mungkin kita minta penjelasan tentang diagram dari sistem pengereman dan diagram dari komponen yang kita curigai untuk menjadikan penyebab dari masalah rem blong, yaitu salah satu terjadi kebocoran angin di salah satu komponen sistem rem tersebut. Oke, ini kita juga lihat ya ada semacam aksi ya dari rekan-rekan korban satu sekolah, mungkin ini juga melakukan semacam aksi berduka begitu ya. Kembali ke Pak Suryanto Pak, jadi langkah sang supir melakukan pemeriksaan terhadap bus sebelum terjadi kecelakaan itu belum diketahui secara pasti sejauh mana itu berdampak pada terjadinya kecelakaan ya? Betul Mas, jadi kita sedang meneliti apakah aksi yang atau yang dilakukan pengemudi untuk perbaikan itu berdampak positif atau negatif terhadap masalah sistem pengereman. Kita masih mendalami lebih jauh, tapi tentunya niat dari pengemudi atau kru bus itu untuk memperbaiki rem adalah dimaksudkan untuk menyelesaikan permasalahan tentang gangguan rem tersebut. Jadi usahanya adalah positif untuk perbaikan, tapi mungkin hasilnya yang mungkin malah membuat lebih jelek atau lebih baik itu masih dalam penelitian kami, Mas. Oke. Kita tunggu Pak nanti hasil penelitiannya seperti apa secara lengkap karena ini sudah menjadi sorotan publik juga terkait dengan kecelakaan yang terjadi di Subang. Terima kasih banyak waktunya Bapak Ketua KNKT Pak Suryanto Cahyono di iNewsroom pada malam hari. Selamat malam Bapak. Romansa Nabi Muhammad dengan Aisyah menginspirasi pasangan suami istri asal Yogyakarta beribadah haji ke Tanah Suci. Meski raga tak lagi sempurna, Indrawati dengan penuh kasih mendampingi suaminya yang merupakan penyandang disabilitas. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita untuk hari ini. Saya Reinhard Sirait, pamit. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.
Beginilah aktivitas pasangan suami istri, Kapandi dan Indrawati, pasangan jemaah calon haji asal Yogyakarta di Madinah, Arab Saudi. Sembari menjalankan ibadah di Tanah Suci, Kapandi, jemaah lansia tunadaksa ini selalu ditemani sang istri dengan sangat setia. Indrawati bahkan memastikan sang suami tidak kehausan saat beribadah di Masjid Nabawi. Meskipun sang suami dalam kondisi yang tak sempurna, tak bisa lagi jalan, Indrawati tidak lelah menuntun suaminya dengan kursi roda, menjalankan ibadah haji seperti yang sudah mereka cita-citakan bersama. Indrawati sama sekali tidak mengeluh. Dengan telaten, ia membantu segala kebutuhan suaminya, bahkan mulai dari berbaring beristirahat di kasur hingga mengganti pakaian sang suami. Sang suami memang tak lagi muda dan sudah sulit diajak berkomunikasi karena faktor usia. Namun, tidak mengurangi rasa cinta Indrawati kepada suaminya. Selama di Tanah Suci, Indrawati selalu memikirkan suaminya. Ia selalu khawatir dengan suaminya. Setelah ia beribadah di saf perempuan di masjid, Indrawati selalu berlari menemui suaminya agar memastikan suaminya dalam kondisi aman dan sehat. Antar selepas saya lari ke tempat yang perempuan, saya selesai sholat, saya lari ke sini ambil dia, baru saya bawa ke hotel. Kadang-kadang maghrib isya saya tidak pulang karena daripada khawatir sekali, Mas. Saya sangat khawatir karena dia ini seorang yang tidak punya kaki sebelah.